warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo pendengar sekalian, selamat datang di podcast Diskusi Latsar CPNS dengan tema Nadi Pertiwi, Denyut Pengabdian di Kampus. Podcast kali ini akan membahas tentang peran perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Perkenalkan, saya Naura Haji Daimani akan bertindak sebagai host yang akan memandu diskusi pada episode kali ini. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber. Narasumber pertama akan menyampaikan pandangan dari sisi pro yang mendukung bahwa kampus merupakan nadi pertiwi dalam denyut pengabdian kepada bangsa. Dan narasumber kedua akan menyampaikan pandangan dari sisi lain dengan memberikan sudut pandang kritis terhadap peran tersebut. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia bergabung, kepada Kak Ponjaya Trihandayani. Halo Kak Ponja, Selamat dan juga malam. kepada Kak Jumaida Nurupulungan. Halo, selamat malam Kak. Halo Mbak Naura, selamat malam. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusinya. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dan seterusnya akan ditanyakan oleh saya kepada para narasumber. Sekarang kita akan menanyakan, pertama, apakah menurut para narasumber ini, semua kampus memiliki peluang yang sama untuk menjadi nadi pertiwi, atau hanya beberapa kampus saja yang memiliki peluang tersebut? Boleh dong, Kak Jumaida? Kalau menurut saya, setiap kampus itu memiliki potensi untuk menjadi nadi tertinggi. Jadi bukan hanya kampus-kampus besar, akan tetapi mungkin kampus-kampus baru juga itu berpotensi untuk menjadi nadi tertinggi gitu. Karena kampus di daerah itu memiliki peran strategis dalam membangun nasionalisme yang berakar pada kearifan lokal. Jadi melalui pendidikan dan pengabdian yang kontekstual itu, kampus dapat menjadi denyut kebangsaan di wilayahnya masing-masing. Nah, nilai kebangsaan itu tidak ditentukan oleh reputasi institusinya, tapi melainkan oleh komitmen dari sivitas akademikanya. Boleh. Terima kasih ya, Kak. Baik, sekarang kita dengarkan pendapat dari Kak Ponjaya. Di sisi lain, saya juga melihat adanya ketimpangan nyata di antara perguruan tinggi, yaitu di mana diadakannya klaster-klaster ya dari PTNBH, BLU, dan Satker ya. Kemudian ada juga perbedaan dari segi fasilitas sumber daya manusia dan dukungan kebijakan mempengaruhi kapasitas kontribusi kampus secara nasional. Kampus tertentu memiliki peluang lebih besar untuk memberi dampak luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan peran memerlukan dukungan kebijakan yang lebih berpihak. Keren ya. Sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam sesi yang sedang hits sekarang nih, era digital dan juga AI. Oke. Jadi kan kita tahu nih kalau kita sudah memasuki generasi ataupun era digital yaitu AI juga. Nih menurut para narasumber, apa sih tantangan terbesar bagi dosen dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme agar tetap kuat di kalangan anak-anak Gen Z nih? Boleh dong pendapatnya Kak Zumaida? Baik, memang tantangan bagi dosen sekarang itu adalah menghadapi Gen Z gitu ya, dan juga adanya AI gitu. Nah, karena Gen Z ini juga sudah sangat banyak gitu ya terpapar digital atau sangat sering itu menggunakan AI. Jadi, kita juga sebagai dosen itu harus bisa masuk nih
sejenjinya gitu, mulai dari segi bahasa mungkin atau mengikuti perkembangan zaman gitu, karena memandang era digital dan AI itu sebagai peluang untuk menanamkan nilai nasionalisme melalui pendekatan pembelajaran yang relevan dengan generasi Z gitu ya. Karena teknologi itu dapat digunakan untuk mengaitkan nilai kebangsaan dengan isu-isu yang aktual dan secara kritis dan juga menarik gitu. Jadi dengan pendekatan yang tepat, nasionalisme tidak harus disampaikan secara normatif, justru dapat tumbuh melalui dialog dan pemikiran yang kritis. Menurut kita, Hmm. Mbak. Menarik ya jawabannya. Sekarang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Dari Kak Ponjaya. Ya, kalau tantangan menjaga nasionalisme ini, namun dari saya juga menyadari bahwa arus informasi global seringkali lebih dominan daripada nilai nasional yang disampaikan di ruang kelas. Mahasiswa sangat mudah sekali untuk terpengaruh oleh narasi digital yang belum tentu sejalan dengan Pancasila. Tantangan terbesar bagi dosen yaitu menjaga relevansi nilai kebangsaan di tengah budaya digital yang serba cepat dan instan. Tanpa penguatan literasi digital, upaya ini menjadi semakin berat. Gitu, Mbak. Wah, jawaban dari para narasumber ini. Yang kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan membahas tentang pengabdian nih. Wah, menurut para narasumber gimana nih? Bisakah pengabdian yang dilakukan di kampus ini dipandang sebagai salah satu bentuk bela negara di era modern saat ini? Gimana nih kalau menurut para narasumber? Silakan Kak Jumaida untuk pendapatnya. Oh, baik. Jadi pengabdian itu merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi gitu ya Mbak ya. Jadi saya itu memandang kalau misalnya pengabdian kepada masyarakat itu sebagai bentuk bela negara yang nyata dan relevan di era modern gitu. Nah, karena melalui pengabdian, ilmu yang dimiliki oleh dari masing-masing dosen itu dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat gitu. Karena kita juga beranjak kalau misalnya mau pengabdian kepada masyarakat itu kan kita cari tahu dulu tuh apa sih permasalahannya di masyarakat dan nanti kita bisa tuh memberikan solusinya apa gitu. Nah, aktivitas ini tuh dapat memperkuat ketahanan sosial, kemudian dapat memperkecil kesenjangan. Jadi dalam konteks tersebut, pengabdian itu menjadi wujud cinta tanah air dalam praktek yang nyata. Hmm, keren nih jawabannya. Boleh ya kita sekarang melihat dari jawaban ataupun sudut pandang lain tentang pengabdian nih. Oke, boleh dong Kak Puanja untuk pendapatnya. Pengabdian sebagai bela negara modern. Bela negara saat ini bukan hanya soal angkat senjata, melainkan angkat pena dan kualitas riset. Menurunkan angka stunting atau menciptakan energi terbarukan melalui kampus adalah bentuk pertahanan kedaulatan. Benar ya, di era sekarang untuk membela negara kita tidak harus mengangkat senjata ya, tidak harus ke medan perang, tapi bisa melakukan dengan hal-hal yang modern seperti itu. Dan sekarang kita lanjut nih. Kita akan menanyakan nih tentang pertanyaan yang cukup mendalam ini. Di tengah kesibukan seorang dosen ataupun yang sekarang profesi para narasumber, di tengah kesibukan dari mengajar, meneliti, dan mengabdi, di manakah letak sebenarnya nilai-nilai dasar bela negara itu berdenyut? Oke, cukup dalam ya pertanyaannya. Oke, boleh ya saya mendengar jawaban dari Kak Jumaida? Baik, Bu Nora. Dari pertanyaan tersebut, menurut saya nilai bela negara itu bukan
dalam hal-hal yang besar gitu, akan tetapi eh, dari hal-hal yang kecil juga gitu. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, jadi hal-hal kecil ini tuh yang dilakukan sehari-hari sebagai dosen kayak gitu. Contohnya kejujuran, kemudian rasa tanggung jawab dalam mengajar, kemudian keberpihakan penelitian pada kepentingan bangsa. Nah, itu merupakan bentuk nyata dari bela negara. Nah, nilai tersebut itu tidak selalu heroik, tetapi konsisten dan berlanjut. Nah, inilah makna bela negara dalam profesi dosen, kalau menurut saya, Mbak Daura. Relate ya teman-teman ya, kita bisa melakukan bela negara walaupun tidak harus turun ke lapangan dan berperang, gak harusnya di era sekarang. Oke, sekarang kita boleh ya mendengarkan pendapatnya dari Kak Puan Jaya. Baik, Mbak Naura. Bela negara ya. Ada kalau bela negara itu menurut saya ada pada integritas. Jadi di saat dosen tidak melakukan plagiasi, saat dosen memberikan nilai secara objektif bukan subjektif, dan saat dosen mendengarkan keluh kesah mahasiswa dengan empati. Jadi di sanalah bela negara itu berdenyut. Oh, benar ya teman-teman ya, walaupun punya sudut pandang yang berbeda, tapi itu realitanya seperti itu gitu. Ada sisi pro dan kontranya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang hampir akhir. Saya ingin menanyakan nih, eh, menurut para narasumber nih, jika nadi pertiwi adalah semangat kita, apa satu pesan ataupun closing statement untuk rekan-rekan sama CPNS agar tidak sekedar menjalani latsar sebagai formalitas, tapi benar-benar menjadi agen bela negara? Wah, berat ini pertanyaannya. Boleh ya minta pendapatnya untuk pertanyaan ini? Ya, silakan Kak Jumaida. Eh, ini benar, ini sesuai dengan tema kita malam ini ya. Jadi Nadi Pertiwi, denyut pengabdian di kampus gitu. Jadi bagi saya itu adalah kesadarannya bahwa setiap CPNS itu merupakan bagian dari sistem kehidupan bangsa. Jadi pelatihan dasar ini ataupun kita sering sebutnya latsar itu menjadi ruang awal untuk membangun integritas dan komitmen pengabdian. Jika dijalani dengan refleksi, maka latsar dapat membentuk karakter ASN yang berjiwa bela negara. Nah, nilai ini tuh perlu dibawa hingga praktik kerja sehari-hari. Keren ya teman-teman. Sekarang saya mau dengerin nih pesan dari Kak Ponjaya. Oke, Mbak Nora, closing statement untuk podcast malam ini sesuai tema kita ya, bela negara. Jadi Latsar itu bukan hanya sekedar untuk berburu sertifikat untuk menjadi PNS 100%. Latsar adalah momentum untuk menyetel ulang niat. Jadilah dosen yang tidak hanya mengisi presensi, tapi juga mengisi hati dan pikiran mahasiswa. Jadilah nadi yang terus berdenyut, bukan sekedar nama dalam daftar gaji. Keren ini pesan untuk teman-teman sejawat ya. Sebelum saya tutup nih, saya mau nanya satu lagi buat para narasumber. Oke, jadi pertanyaannya satu aja. Menurut narasumber, apa harapan untuk wajah pendidikan Indonesia 10 tahun ke depan jika semua dosennya memiliki jiwa bela negara yang kuat? Wah, ini harapan untuk 10 tahun lagi ya. Oke, boleh dong saya pengen dengar harapan dari para narasumber. Boleh dimulai dari Kak Jumaida ya. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir ini ya Mbak ya. Hmm, 10 tahun ke depan itu saya berharap bahwa pendidikan Indonesia itu mampu menghasilkan generasi yang unggul secara intelektual dan kuat juga secara karakter kebangsaannya.
Nah, itu tuh akan tercapai jika dosennya juga memiliki jiwa bela negara yang kuat. Karena kampus itu akan menjadi pusat pengembangan ilmu sekaligus penjaga nilai Pancasila. Nah, jadi pendidikan tidak hanya akan mencetak tenaga kerja, akan tetapi mencetak juga nih warga negara yang bertanggung jawab. Nah, inilah nanti yang menjadi fondasi untuk kemajuan bangsa ke depannya. Coba sekarang kita dengerin harapan dari Kak Ponjaya untuk pendidikan Indonesia nih. Baik, Mbak Nora. Di wajah pendidikan Indonesia 10 tahun ke depan. 10 tahun lagi teknologi AI mungkin sudah menggantikan peran dosen dalam menyampaikan materi, tetapi tidak bisa menggantikan peran dosen dalam membentuk karakter-karakter. Terima kasih, Mbak Hmm. Nora. Wah, benar ya, semoga apapun yang diharapkan dari para narasumber dan para teman-teman semua untuk pendidikan Indonesia lagi mau 10 tahun ke depan, mau 20 tahun ke depan, itu bisa menjadi eh, suatu yang bagus untuk pendidikan kita ke depannya ya. Oke, mungkin itu sih ya pertanyaan untuk sesi kali ini. Nanti semoga nanti kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya untuk podcast diskusi Latsar. Oke, dari obrolan ini kelihatan ya kalau memang benar kampus ini memiliki peran yang besar, tapi juga mempunyai banyak tantangan nih buat benar-benar menjadi nadi pertiwi di negara kita. Oke, semoga diskusi malam hari ini bisa menjadi refleksi kita bersama, khususnya buat kita sebagai civitas akademika dan juga ASN. Oke. Mungkin untuk diskusi malam hari ini kita sudahi karena waktu sudah menunjukkan pukul malam ya. Untuk para narasumber, terima kasih telah meluangkan waktunya. Selamat beristirahat. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan kata maupun perilaku ataupun apapun. Saya Naura Hajida Imani, selaku host ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.